Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Risalah Al-Usul As-Sittah yang merupakan landasan-landasan agama yang sudah jelas penjabarannya oleh syariat, namun banyak orang yang justru mengingkari. Yang pertama terkait dengan keikhlasan, kemudian landasan kedua atau pokok yang kedua terkait dengan perintah Allah untuk bersatu dalam agama dan melarang dari perpecahan, dan yang ketiga adalah lanjutan dari yang kedua, yaitu ketaatan kepada penguasa muslim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, al-aslus sadis, pokok yang ketiga, inna min tamamil ijtima' as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammar alaina walau kana abdan habasyian. Sungguhnya di antara kesempurnaan berkumpul atau persatuan adalah mendengar, sikap mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kita, meskipun dia seorang hamba sahaya atau budak dari negeri Habasyah. Fabayyana Allahu hadza bayanan sya'i'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran. Allah telah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang gamblang, yang cukup, dengan berbagai model penjelasan, baik secara syariat maupun secara qadaran. Qadaran maksudnya secara kenyataan. Tsumma sara hadzal aslu la yu'rafu inda aktsari man yad'il ilma fa kaifal amalu bihi. Kemudian ternyata pondasi yang ketiga ini akhirnya tidak diketahui oleh mayoritas orang yang menyerukan bahwasanya dia adalah ahli ilmu. Lantas bagaimana mau diamalkan pondasi ini? Ya, artinya banyak orang yang dinyatakan sebagai dai ternyata tidak tahu tentang landasan ini. Terus bagaimana kita mau mengamalkan landasan ini sementara orang-orang yang mengaku berilmu saja tidak tahu? Taib, pokok yang ketiga ya. Ketiga yaitu terkait dengan ketaatan kepada penguasa muslim. Ya, kepada penguasa muslim. Hal ini adalah sangat urgen ya. Dari beberapa sisi ya. Pembahasan ini urgen. Ya, urgensinya apa kita pembahasan ini? Ada beberapa sisi. Yang pertama bahwasanya ini adalah penyempurna dari landasan yang kedua ya. Penyempurna dari landasan yang kedua. Karena kita punya kaidah, dalam suatu kaidah dikatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara wajib tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu juga hukumnya wajib. Ini ma'ruf dalam kaidah. Contohnya misalnya pergi salat Jumat hukumnya adalah wajib. Namun seorang tidak bisa salat Jumat kecuali dia harus pergi menuju masjid. Maka pergi menuju masjid hukumnya juga wajib. Karena salat Jumat tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan pergi ke masjid, maka pergi ke masjid juga hukumnya wajib. Demikian juga dalam hal ini kita sudah jelaskan pada pondasi yang kedua bahwasanya kita diperintahkan untuk bersatu dalam agama ya. Dan persatuan tidak mungkin terwujudkan dengan sempurna kecuali dengan ada pemimpin yang harus ditaati. Kecuali harus ada pemimpin yang ditaati. Kalau tidak ada pemimpin yang ditaati, masing-masing berjalan sendiri, maka tidak ada persatuan. Karena Islam membutuhkan persatuan baik dalam agama juga persatuan secara fisik. Karena di balik persatuan tersebut banyak kemaslahatan. Ya. Kalau tidak ada persatuan maka akan mudah runtuh, mudah hancur, mudah dihabisin oleh musuh-musuh Islam. Maka persatuan tidak mungkin terwujudkan kecuali dengan taat kepada penguasa. Harus ada penguasa, kemudian penguasa tersebut ditaati. Ini menunjukkan tentang urgensinya kaidah ini. Jadi sesuai dengan kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib ya. Kalau suatu perkara wajib tidak bisa dikerjakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara lain itu juga wajib. Ada riwayat dari Umar bin Khattab, namun riwayatnya lemah. Beliau mengatakan bahwasanya la islama illa bi jamaah wala bi jamaah illa bi imarah wala bi imarah illa
bisam atau au kama qala. Intinya dia mengatakan bahwasanya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, jamaah tidak bisa kecuali dengan ada pemimpin, dan pemimpin tidak bisa kecuali dengan ditaati. Ini meskipun riwayatnya lemah tapi dia logika yang logis ya. Bahwasanya kalau tidak ada penguasa bagaimana kita mau bisa bersatu, masing-masing punya pemimpin sendiri-sendiri, maka tercerai-berailah kaum muslimin. Kalau sudah tercerai-berai maka sulit melaksanakan maslahat-maslahat yang banyak ya. Bagaimana melaksanakan ibadah haji, ibadah salat Id, ibadah puasa, banyak ibadah yang akhirnya kacau balau jika ternyata tidak ada persatuan dan kesatuan. Dan persatuan tersebut tidak mungkin kecuali ada penguasa yang ditaati jika menyeru kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, urgensinya hal ini itu tentang praktek para sahabat. Praktek para sahabat yang menunda dikuburkannya Nabi. Dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena harus ada penguasa terlebih dahulu, pemimpin terlebih dahulu. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW wafat kapan? Pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin di waktu duha. Hari Senin waktu duha Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Ya. Rasulullah SAW wafat. Tapi Rasulullah SAW kapan dikuburkan? Dikuburkan pada Selasa malam. Pada Selasa malam, malam Rabu. Ya. Malam Rabu. Kenapa para sahabat menunda pemakaman Nabi SAW? Di antaranya untuk mencegah terjadinya pertikaian. Karena kalau belum ada pemimpin nanti ribut lagi. Rasulullah harus diapakan, kemudian Rasulullah SAW dikuburkan di mana misalnya. Harus ada pemimpin agar mencegah terjadinya pertikaian-pertikaian yang mungkin muncul. Dan kalau semakin ditunda maka semakin mungkin sebagian orang mulai punya ide-ide untuk membuat setiap kabilah punya pemimpin, setiap kabilah punya penguasa. Untuk mencegah hal tersebut, maka para sahabat mendahulukan pemilihan kepemimpinan sebelum menguburkan siapa? Rasulullah SAW. Ya. Dan mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW jasadnya tidak akan rusak. Jasadnya tidak akan rusak. Ya, berbeda dengan orang-orang yang lain, maka disegerakan, dikabarkan sebelum jasadnya yang disegerakan untuk dikuburkan sebelum jasadnya rusak. Adapun Nabi SAW jasadnya mereka itu tidak bakalan rusak. Oleh karenanya meskipun ditunda berapa lama pun jasad Nabi masih tetap wangi. Ya. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian mencium kening Nabi, kemudian beliau berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan." Sungguhnya engkau baik ya Rasulullah, yaitu ketika hidup maupun sudah meninggal. Kemudian ketika para sahabat memandikan juga mereka mencium aroma yang wangi dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya para sahabat dijelaskan oleh para ulama kenapa mereka menunda pemakaman jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk ada pemimpin. Demi untuk ada pemimpin. Karena dengan adanya pemimpin tercegahnya terjadi pertikaian, permusuhan, keributan. Dan namanya keributan, pertikaian ini menimbulkan ya kesengsaraan dan azab ya. Dan ketidaknyamanan ya, dan banyak kemaslahatan yang tidak bisa tercapai. Kemudian terkadang juga penting kenapa Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya akan datang penguasa-penguasa yang zalim ya. Akan datang penguasa-penguasa yang zalim ya. Maka kita harus bersabar dalam menghadapi penguasa-penguasa tersebut demi persatuan. Maka Nabi SAW menyuruh bersabar demi persatuan ya. Maka ini harus kita tekankan karena akan ada ujian-ujian. Rasulullah SAW sebutkan akan ada ya a'immah yang la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bi sunnati, tidak berjalan dengan petunjukku, tidak mengikuti sunnahku ya. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, hati mereka hati syaitan dalam tubuh manusia. Banyak hadis-hadis. Syiraru a'immatikum alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum wa tad'una 'alaihim wa yad'una 'alaikum, seburuk-buruk pemimpin kalian yang kalian melaknat mereka, mereka juga laknat kalian. Dan kalian mendoakan keburukan kepada mereka dan mereka juga mendoakan keburukan kepada kalian. Rasulullah SAW sebutkan akan ada penguasa-penguasa yang zalim ya. Oleh karenanya pembahasan ini penting karena ketika ada penguasa yang zalim muncul keinginan-keinginan orang untuk memberontak, untuk ribut, untuk bertikai,
dan akibatnya akan menimbulkan kemudaratan yang sangat banyak sebagaimana yang sudah kita saksikan di berbagai mancanegara ya. Ketika tidak ada kesabaran terhadap penguasa yang zalim, maka akhirnya mereka bertikai, mereka berperang sehingga tahu-tahu ada yang mungkin 1 juta meninggal atau ribuan yang meninggal, negeri mereka hancur, ekonomi mereka jatuh, kemudian pertikaian antara kabilah dan berbagai macam kemudaratan yang mereka dapatkan, yang ini semua menyenangkan negara-negara yang memusuhi Islam. Manfaatnya kepada siapa? Bukan kepada kaum muslimin. Manfaatnya kepada negara-negara yang benci dengan kaum muslimin. Taib, di antara juga Rasulullah SAW mengabarkan tentang keutamaan bersabar terhadap penguasa yang zalim. Ya, selain demi menjaga persatuan, ternyata ada pahala di balik kesabaran terhadap penguasa yang zalim ya. Sebagaimana seorang sakit, ketika sakit dia diuji ya. Ketika terjadi bencana dia diuji. Sungguhnya ketika dia mendapati penguasa yang zalim, dia sedang diuji juga. Dia sedang diuji juga ya. Nah, bagaimana sikap dia menghadapi ujian tersebut? Maka dia bersabar sebagaimana ujangan-ujangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di balik kesabaran tersebut dia akan mendapatkan banyak keutamaan ya, banyak keutamaan. Di antara keutamaan tersebut ya, di antaranya Rasulullah SAW menjelaskan ya, yang sabar ya dan taat kepada penguasa masuk surga. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan ketika haji wada, Rasulullah SAW mengatakan ya, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia sekalian bertakwalah kepada Rabb kalian, wa sallu khamsakum, dan salatlah salat 5 waktu, wa sumu syahrakum, dan berpuasalah di bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah kewajiban zakat harta kalian, wa ati'u dha amrikum, dan taatlah kepada penguasa kalian, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian. Rasulullah SAW Rasulullah menggandengkan tentang rukun Islam disertai dengan taat kepada penguasa. Rasulullah SAW mengatakan ya, pertama bertakwa, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada kalian. Kemudian sallu khamsakum, salatlah 5 waktu. Kemudian sumu syahrakum, berpuasalah bulan Ramadan. Kemudian addu zakat amwalikum, tunaikanlah zakat kalian. Adapun haji, mereka sedang berhaji ketika itu. Mereka sedang haji wada. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan wa ati'u dha amrikum, taatlah kepada penguasa kalian. Ya, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga dengan hal tersebut. Maka Nabi yang menyuruh kita untuk salat, dialah Nabi juga yang menyuruh kita untuk bayar zakat, dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita untuk puasa, dialah yang Nabi yang menyuruh kita untuk berhaji, dia pula yang menyuruh kita untuk taat kepada penguasa, untuk sabar kepada penguasa. Ya. Rasulullah mengatakan ati'u dha amrikum, taat kepada penguasa. Siapa yang taat kepada penguasa? Tentunya pada perkara-perkara yang baik sebagaimana akan kita jelaskan. Kalau maksiat enggak boleh, ya. Maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Dan sungguhnya taat kepada penguasa, sabar dengan kezaliman mereka bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Butuh kesabaran, butuh ketulusan, butuh keikhlasan. Sebagaimana tidak mudah untuk salat 5 waktu, tidak mudah untuk puasa Ramadan, tidak mudah untuk berhaji, untuk bayar zakat. Demikian juga tidak mudah untuk taat kepada penguasa. Namun keutamaannya adalah masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW juga menyebutkan siapa yang sabar dengan kezaliman, masuk surga bagi yang taat kepada penguasa. Sabar dengan kezaliman penguasa sebab bertemu Nabi di telaga. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, satakunu ba'di athratan alaikum, akan ada setelahku atharah. Atharah yaitu penguasa mendahulukan orang lain daripada yang berhak. Ada mungkin orang yang cerdas tidak dijadikan pejabat, malah orang yang goblok dijadikan apa? Pejabat. Atau dia nepotisme, dia mendahulukan keluarganya dibandingkan orang lain. Atau dia mengumpulkan harta untuk dirinya sementara banyak orang susah tidak mendapatkan harta tersebut. Itu athar, itu kezaliman. Kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Apa kata Nabi SAW? Fasbiru hatta talqauni alal haud. Kata Nabi SAW, fasbiru, ya.
Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga. Sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga. Ini dalil bahwasanya orang yang bersabar dengan kezaliman penguasa, dia akan bertemu dengan Nabi di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini ibadah. Sabar dengan kezaliman penguasa adalah apa? Ibadah. Tentunya berusaha mencari perbaikan, tetapi cara perbaikan yang syar'i, yang disyariatkan, ya. Tapi bersabar. Bersabar, tidak memberontak, ya. Tidak mengangkat senjata untuk berperang melawan penguasa. Kesabaran ini akan mengantarkan seorang mendapatkan telaga, bisa bertemu Nabi di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan orang yang sabar kepada penguasa bahwasanya, atau menasihati penguasa, ya, yang menasihati penguasa hatinya bersih. Dalam hadis yang lain juga di Haji Wada, Rasulullah SAW menyebutkan ketika Haji Wada juga Rasulullah SAW mengatakan, salasun la yughillu alaihinna qalbu mu'min. 3 perkara yang seorang mukmin hatinya tidak akan ada ghil, yaitu tidak akan ada dengki, hatinya tulus, hatinya ikhlas. 3 perkara tersebut kalau dia lakukan, hendaknya dia tulus, dia terima dengan tenang. Yang pertama, ikhlasul amal. Dia beramal dengan apa? Ikhlas, ya. Yang kedua di antaranya Rasulullah SAW mengatakan adalah menasihati wulatil umur, ya. Jadi orang yang melihat penguasa melakukan keburukan, maka dia berusaha menasihati. Nasihat itu apa? Yang ingin kebaikan, bukan maki-maki, ya, tapi menasihati untuk kebaikan penguasa tersebut. Dan ini di antara keutamanya adalah hatinya menjadi bersih. Hadisnya tuliskan ini. Hadisnya dari Jabir bin Mut'im qala qama Rasulullah sallam bil Khaif min Mina. Satu hari Rasulullah sallam berdiri di hadapan kami di masjid di Khaif, di masjid Khaif atau di daerah Khaif di Mina. Kemudian Rasulullah sallam bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati." Sungguh Allah akan membuat cahaya bagi seorang yang mendengar sabdaku, faballaghaha. Kemudian dia sampaikan sabdaku kepada orang lain, farubba hamil fiqhin ghairu faqih. Terkadang seorang yang bawa fikih dia sendiri tidak faqih, artinya dia bawa hadis tapi dia enggak ngerti tentang isi hadis tersebut dengan baik. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang orang membawa suatu fikih, dia bisa sampaikan kepada orang yang lebih paham lagi tentang isi hadis tersebut. Ini maksudnya Nabi SAW motivasi untuk menyampaikan hadis Nabi. Karena terkadang seorang mendengar tapi kurang paham, dia sampaikan kepada orang yang paham. Terkadang orang yang paham menyampaikan kepada yang lebih paham lagi. Kemudian dia berkata, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu mu'min." Ini 3 perkara yang hati seorang mukmin tidak ada ghil, yaitu pasrah, menerima, dada lapang. Ikhlasul amalillah, ini yang pertama, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, an-nasiha liwatil muslimin. Yang kedua, menasihati. Yang ketiga, luzumu jama'atihim, yaitu melazimi jamaah. Tidak memberontak. Itu persatuan, tidak memberontak. Tidak memberontak. 3 perkara ini kalau dilakukan, maka hati seorang harusnya tenang, tidak perlu, ya. Maka ada kita namanya yang melihat penguasa yang mungkin tidak menyenangkan, kita berusaha menasihati, datang kasih tahu, ya. Karena kalau dia baik, banyak kebaikan di balik itu. Ini di antara keutamaan bersabar terhadap penguasa yang zalim. Kemudian di antara urgensi perkara yang ke-6, terkait dengan hal ini, ada kelompok-kelompok yang menyimpang, adanya kelompok-kelompok yang menyimpang terkait pokok ketiga ini. Nanti akan kita singgung insyaallah, ya. Apa kelompok-kelompok tersebut zaman dulu sampai zaman sekarang, ya. Insyaallah akan kita bahas. Taib, ini mungkin tentang urgensinya kenapa kita harus membahas poin yang ketiga ini, ya, terutama namanya mencaci maki penguasa adalah keseharian yang kita dengar, ya. Bahkan orang-orang tadi kata Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala bahwasanya justru sekarang orang-orang yang mengaku berilmu, ya, la yu'raf inda aktsari min yadil ilmi. Kaidah ini sudah tidak ada dikenal oleh orang yang mengaku ilmu.
Fa kaifal amalu bihi? Lantas bagaimana kita bisa menjalankan kaidah ini? Justru sekarang orang yang maki-maki penguasa dialah yang hebat ya. Orang yang memimpin pemberontakan sampai turun di jalan sampai pertumpahan darah dan yang lain, justru dia orang yang jagoan, dia yang hebat. Seperti itu kenyataan yang ada. Dia yang harus dielu-elukan. Nah, kita berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya pembahasan tentang ini, taat kepada penguasa, baik penguasa tersebut baik atau zalim, dimasukkan dalam buku-buku akidah. Dimasukkan dalam buku-buku akidah. Mungkin saya tambah lagi. Yang ketujuh, pokok ini dimasukkan dalam buku-buku akidah salaf. Dalam kitab-kitab atau risalah-risalah akidah salaf. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang dalil kaidah ini. Apa dalil tentang kaidah ini ya? Kaidah ini dalilnya banyak, baik dari Al-Quran maupun Sunnah ya, terutama dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun dari Al-Quran, maka dalam surat An-Nisa ayat 59. Ini sudah ya. Dalil. Pertama dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah ya, Al-Hadis. Hadis banyak nanti akan kita sebutkan. As-Sunnah, Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 59. Kita tulis ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Baik, ayatnya jelas. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah secara mutlak, harus taat. Taat. Kemudian juga ati'ur rasul. Allah mengulangi kata ati'u. Taatlah juga kepada Rasul. Taat juga secara mutlak. Kemudian wa ulil amri minkum, di sini Allah tidak mengulangi kata taat. Berarti taat kepada penguasa tidak mutlak. Kepada penguasa tidak mutlak. Untuk kita mengambil faedah dari ayat ini, ya, berapa faedah? Ini penguasa, ya, taat kepada penguasa. Tapi berapa faedah terkait dengan ayat ini? Yang pertama, faedah. Yang pertama di sini perhatikan Rasulullah SAW mengatakan minkum. Allah mengatakan apa? Minkum. Dari kalian. Berarti penguasa harus mukmin. Penguasa harus muslim. Kalau penguasa bukan muslim maka dia tidak syar'i. Maka tidak apa? Syar'i. Tetapi apakah harus memberontak? Tentu lihat situasi dan kondisi. Ya, seperti banyak saudara-saudara kita yang tinggal di negara-negara kafir, ya. Seperti di Amerika, mungkin di Eropa, mungkin mereka tinggal dan pemimpin mereka orang kafir. Apakah pemimpin mereka pemimpin yang syar'i? Jawabannya tidak. Tapi apakah mereka berontak? Tentunya tidak ya. Mereka harus ya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada mereka. Kalau pemerintah di sana berbuat baik kepada mereka, ya mereka balas dengan kebaikan. Meskipun itu bukan pemimpin secara syar'i. Paham ya? Demikian juga kalau seandainya seorang negeri kaum muslimin ternyata dikuasai oleh penguasa yang kafir. Taib. Boleh memberontak? Boleh. Tapi apakah harus memberontak? Tentu lihat situasi dan kondisi. Kalau ternyata tidak mampu, tidak wajib untuk memberontak. Tapi secara syariat, kalau ada penguasa non-muslim, maka dia tidak syar'i. Paham? Dia tidak syar'i. Karena Allah mensyaratkan, ulil amri minkum. Tapi faedah yang kedua, siapakah ulil amri? Ulil amri. Ulil amri itu yang mengurusi kalian. Ya, yang mengurusi urusan kalian. Maksudnya adalah penguasa. Itu penguasa. Dia benar-benar berkuasa, artinya perkataan yang menjadi keputusan, apa yang dia putuskan itu yang dijalankan. Dia menguasai bawahannya, apa yang diucapkan maka itu yang dijalankan, maka dia adalah penguasa yang sesungguhnya, ya. Seperti kalau di negeri kita yaitu presiden, kalau di negara mungkin raja.
mungkin ada sultan, ya. Dialah yang pemegang kekuasaan. Maka tidak benar ayat-ayat tentang ulul amri kemudian dibawakan kepada kelompok-kelompok bid'ah yang ada. Seperti Islam Jamaah menjadikan imamnya sebagai apa? Penguasa. Kekuasaan apa yang dia pegang? Apakah dia yang menentukan kapan lebaran? Enggak juga. Apakah dia yang ngurusin haji? Enggak juga. Dia ngurus apa? Kalau ada perang dari luar, dia ngurusi persenjataan? Enggak juga. Terus apa yang mau ditaati? Dia bukan penguasa. Benar, mereka punya pemimpin di kelompok bid'ah Islam Jamaah. Ada amirnya. Tapi amir bid'ah. Bukan amir syar'i. Dia amir bid'i. Amirun ghairu syar'i. Tidak sesuai dengan syariat. Karena dia bukan penguasa. Bukan dia yang dimaksud untuk apa? Untuk ditaati. Sehingga tidak bisa dibawakan hadis-hadis tentang ketaatan kepada penguasa, bersabar dengan kesalahan-kesalahannya dibawakan kepada amir seperti itu. Apalagi mereka meyakini bahwasanya kalau orang tidak berbaiat kepada amirnya masuk neraka. Ini amir mana yang surga dan neraka berada di tangannya? Surga dan neraka dibangun di atas ketaatan kepadanya. Ya, mereka mengatakan siapa yang tidak taat kepada amir kita, maka neraka. Sehingga mereka pun mengkafirkan orang-orang di luar kelompok mereka. Ya, ini adalah pemahaman Khawarij. Pemahaman apa? Khawarij yang masih ada sampai zaman sekarang, yaitu orang-orang Islam Jamaah. Jadi ulil amri itu penguasa, bukan penguasa bayangan, benar-benar dia penguasa. Yang kemaslahatan berada pada ucapannya, pada keputusannya. Ya, kalau dia yang berkuasa sudah, itulah yang dimaksud dengan ulul amri. Ya. Yang menentukan perang atau tidak, damai atau tidak, penguasa. Ya. Baik, yang berikutnya di antara faedah terkait dengan ayat ini, itu bahwasanya ketaatan kepada penguasa tidak mutlak. Kenapa? Karena Allah tidak mengulangi kata ati'u. Tidak mengulangi ati'u. Taatlah. Allah tidak mengucapkan demikian, tapi Allah hanya mengatakan dan. Beda dengan Allah. Ati'ullah wa ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah mutlak. Wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul juga mutlak. Wa ulil amri minkum, taat kepada penguasa tidak mutlak. Kita hanya taat jika bukan maksiat. Hanya taat jika bukan maksiat. Jelas hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham ikhwan? Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketaatan kepada penguasa adalah tidak mutlak. Kapan dia suruh, misalnya penguasa nyuruh minum khamar, penguasa suruh makan riba, suruh berzina misalnya, suruh merampas harta orang lain, kita jangan lakukan. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau misalnya seorang dihukum gara-gara tidak melakukan tersebut, dia bersabar. Karena tidak boleh taat kepada seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, perintah penguasa ada dua model. Ada dua model. Yang pertama terkait sesuai dengan hukum Allah, sesuai atau terkait dengan perintah syariat. Syariat. Yang kedua perkara ijtihadiyah terkait kemaslahatan. Ijtihadi terkait kemaslahatan. Baik. Kalau yang pertama ini jelas ya. Seperti pemerintah mengatakan wajib puasa. Ya sudah. Mau pemerintah enggak ngomong pun kita wajib untuk apa? Puasa Ramadan. Pemerintah mengatakan salat, yang tidak salat saya pukul misalnya ya, wajib salat. Yang pemerintah enggak ngomong pun kita harus apa? Salat. Ini sepakat karena apa yang disampaikan pemerintah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Telah datang perintahnya dari Allah maupun dari Rasulullah SAW, maka jelas kita harus taat. Jadi masalah pada perkara yang kedua. Perkara yang kedua yaitu pemerintah membuat aturan-aturan yang tidak ada dalilnya secara spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi terkait dengan kemaslahatan. Seperti misalnya aturan lalu lintas misalnya aturan pernikahan misalnya aturan apa saja ya, misalnya pembangunan rumah, aturan-aturan yang dibuat
Yang kita tahu aturan tersebut demi kemaslahatan. Yang seandainya tidak ada aturan tersebut akan kacau balau. Akan kacau balau. Ya. Tapi tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat tidak wajib taat. Bahkan tidak boleh taat karena melanggar syariat. Tapi kalau aturan tersebut ternyata tidak melanggar syariat, maka wajib untuk apa? Taat. Justru disitulah peran kenapa disebutkan ulil amri minkum. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan kenapa disebutkan ulil amri minkum, karena bisa jadi dia memerintahkan perkara-perkara yang tidak ternaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka disitulah kau harus taat. Adapun kalau dia perintahkan pada poin pertama yang dalam Al-Quran dan Sunnah, meskipun dia enggak perintahkan kita taat. Tapi jika dia perintahkan perkara-perkara yang tidak terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ternaskan maksudnya, tidak ada nasnya secara spesifik, tetapi yang disampaikan adalah maslahat, maka wajib kita beribadah dalam taat kepada perintahnya tersebut. Beribadah, Allah yang suruh. Allah yang suruh. Kalau ingin masuk surga, ingin ketemu Nabi di telaga, sabar. Ya, selama itu perintah baik, ada maslahat, kenapa harus kita langgar? Ya. Harus kita langgar. Ya. Misalnya lampu merah dibuat, itu baik atau enggak baik? Kalau enggak ada lampu merah mungkin udah kacau. Jelas ya. Misalnya pemerintah menyuruh kalau menikah harus buat buku nikah, misalnya perintah. Ya kerjakin aja. Kalau enggak ada buku nikah semua orang bisa berzina, dia bawa cewek, saya sudah nikah sama dia syar'i, repot kan? Misalnya. Tidak ada dalilnya, memang harus punya surat nikah. Zaman dulu juga enggak ada, zaman Nabi enggak ada surat nikah. Tapi ini ada maslahatnya. Ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya, maka kerjakan. Kapan pemerintah membuat suatu peraturan yang itu bermanfaat dan tidak melanggar syariat, maka kita taati sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena Allah yang suruh. Dan kita dapat pahala. Baik. Ini mungkin jelas terkait dengan Al-Qur'an, kewajiban untuk taat kepada penguasa. Adapun hadis nih banyak sekali, banyak sekali. Silakan buka Sahih Muslim. Sahih Muslim, Kitabul Imarah, bab kalau tidak salah kitab nomor 33, Kitabul Imarah, kitab 33. Banyak sekali ya. Banyak, ini penting, seperti Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis yang diberi judul oleh Imam Nawawi. Jadi dalam Sahih Muslim itu yang bikin judulnya Imam Nawawi. Ya. Yang di dalam buku Sahih Muslim yang dicetak. Bab wujubi taatil umara fi ghairi ma'siyah wa tahrimuha fil ma'siyah. Bab tentang wajibnya taat kepada penguasa selama bukan maksiat, dan haram untuk taat kepadanya jika merupakan maksiat ya. Kemudian beliau menyebutkan banyak hadis, di antaranya beliau membawakan ayat tadi yang kita sebutkan. Kemudian juga bab al-amru bis-sabri inda dzulmil wulad, inda dzulmil wulad wasti'farihim. Bab perintah untuk bersabar ketika pemerintah berbuat zalim dan tadi berbuat atharah. Atharah itu nepotisme kah, atau mengambil harta untuk dirinya kah, atau menjadikan pegawai atau pejabat yang tidak layak, masih ada yang lebih pantas, itu namanya atharah. Nabi suruh untuk bersabar. Kemudian dia bawakan hadis ini Sahih Muslim, innakum satalqauna ba'di atharah. Sesungguhnya kalian akan melihat setelah aku wafat ada atharah. Tadi yang saya sebutkan. Fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di al-haud ya. Bab fi taatil umara wa in mana'ul huquq. Bab taat kepada penguasa meskipun mereka menahan hak-hak rakyat. Ini Nabi yang bilang. Semua bab-bab yang menjengkelkan. Ini ujian. Ada penguasa seperti ini, ujian. Tapi kita yang suruh sabar siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menyuruh kita salat 5 waktu, dia suruh kita puasa, dia yang suruh kita haji, dia yang suruh bayar zakat, dia juga menyuruh untuk sabar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bawakan hadis ya. Ya Nabi Allah, ada yang bertanya. Salamah bin Yazid al-Ju'fi dia bertanya, Rasulullah, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna? Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada penguasa yang mereka meminta hak mereka? Kalian rakyat harus begini, harus begini, harus begini. Wa yamna'una haqqana, sementara hak kami tidak dikasih. Tidak dikasih oleh penguasa. Fama ta'muruna, apa perintah engkau kepada kami? Rasulullah SAW berpaling, fa'arada anhu, Rasulullah SAW berpaling, maka dia tanya lagi. Rasulullah SAW berpaling, maka dia tanya lagi. Sampai Rasulullah SAW 3 kali berpaling, ditanya lagi. Rasulullah SAW berkata, isma'u wa ati'u. Dengar dan taat.
Fa inna ma 'alaihim ma hummilu. Mereka tanggung jawab atas perbuatan mereka, wa 'alaikum ma hummiltum, dan kewajiban kalian apa yang ditugaskan kepada kalian. Tugas mereka, urusan mereka dengan Allah, tugas kalian taat kepada apa? Penguasa. Hak mereka tunaikan, hak kalian urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab lagi berikutnya, bab wujubi mulazamat jamaatil muslimin li dhuhril fitan wa fi kulli hal wa tahrimul khuruji ala ta'ah wa mufaraqatil jamaah. Bab tentang wajib melazimi jamaah kaum muslimin ketika muncul fitnah-fitnah dan dalam setiap kondisi, dan haramnya memberontak keluar dari ketaatan dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, dilarang, ya. Kemudian Imam Muslim membawakan hadis-hadis yang terkait dengan hal ini. Tapi di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya terkait bab tadi yang kita sebutkan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan datang setelahku imam-imam penguasa yang tidak berpetunjuk dengan petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak menjalani sunnah-sunnahku, ya, tidak mengikuti ajaranku. Wa sayaqumu fikum rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Akan ada di antara kalian, itu para penguasa, para lelaki yang hati mereka seperti hati-hati syaitan, fi juthmani ins, dalam tubuh manusia. Qultu, kata Hudzaifah bin Yaman, kaifa asna, apa yang harus aku lakukan jika bertemu dengan penguasa yang modelnya seperti ini? Berhati syaitan tapi bertubuh manusia. Artinya syaitan tidak punya perasaan, ngeri. Ya Rasulullah, in adraktu dzalik, jika kau menemukan penguasa seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'u wa tuti'u lil amir. Dengar dan taat kepada penguasa. Wa in dhuriba dhahruk, atau wa in daraba dhahrak, meskipun dia pukul punggungmu, wa akhadha malak, atau dia mengambil hartamu. Fasma' wa ati', dengarlah dan taat. Saya rasa kita belum pernah menemukan, artinya kita belum pernah mengalami seperti ini. Dipukul punggung kita, diambil harta kita secara langsung seperti ini. Sampai dalam kondisi demikian pun Rasulullah SAW tetap menyuruh untuk apa? Bersabar. Ini hadis-hadis seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Oleh karenanya, ini semua dalam rangka untuk menjaga persatuan. Karena kalau kemudian kaum muslimin tidak sabar, kemudian merontak, maka akan menimbulkan perpecahan luar biasa, kemaslahatan banyak hilang, pertumpahan darah, ya. Kemudian hanya merugikan kaum muslimin. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap penguasa? Ini sudah? Saya ringkaskan aja secara singkat, ya. Sikap yang benar kepada penguasa. Sikap pada penguasa. Pertama, jika dia baik, maka tentu ini yang kita tentu harus kita lebih baik, ya. Berusaha lebih baik. Ya, dan ingat, penguasa tidak ada yang sempurna. Penguasa tidak ada yang sempurna. Jangankan penguasa zaman sekarang. Utsman bin Affan, ada yang protes enggak? Ada, sampai di demo, sampai dibunuh akhirnya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, ada yang protes enggak? Ada, muncul Khawarij protes sama Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau Utsman dan Ali saja diprotesin, apalagi antum. Artinya, tapi kita lihat kalau dia baik, kita berusaha lebih baik, karena kebaikan terhadap penguasa membantu dia untuk menjalankan ketaatan, itu maslahatnya besar. Ya, maslahatnya besar. Baik, yang kedua, jika dia tidak baik, makanya dua kemungkinan. Dia kafir. Yang kedua, belum kafir. Jika dia kafir, maka boleh memberontak jika maslahat. Jika tidak, maka tidak. Maka tidak boleh. Tapi jika dia kafir, kepemimpinannya selesai, karena tidak boleh pemimpin orang kafir. Oleh karenanya, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hal tersebut, ya, kata para sahabat tentang penguasa yang zalim, afala nunabidhuhum bisayf, ya Rasulullah, tidakkah kita
melengserkan dengan pedang, maksudnya kita lengserkan dia dengan paksa karena dia penguasa tidak sah, kafir. Kita lengserkan dengan pedang, kita paksakan dia, buang dia dari nabath, yaitu dibuang, dilengserkan. Kata Rasulullah SAW, la ma aqamu fikumus salat. Dalam riwayat ma sallau, selama dia masih membiarkan kalian mengerjakan salat, tidak boleh. Selama dia masih salat, maka tidak boleh. Artinya selama dia masih muslim. Dalam riwayat yang lain, illa antarau fihim kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali kalau engkau melihat kekufuran yang nyata. Kekufuran nyata bukan kufuran yang diperselisihkan. Benar-benar dia kafir, nyata-nyata dia kafir. Entah dia mencaci maki Al-Qur'an, dia mencaci maki Allah, menginjak-injak Al-Qur'an, dia menyatakan pindah agama. Kafir yang nyata atau tidak? Kafir yang nyata. Kau punya dalil bahwasanya itu adalah kekafiran, maka kau boleh memberontak dengan syarat harus punya kemampuan, harus ada maslahat. Jika tidak boleh karena nahi mungkar syaratnya harus mendatangkan kemaslahan. Kenapa? Karena bernahi mungkar harus mendatangkan kemaslahatan. Tidak boleh mendatangkan keburukan lebih parah. Kalau kita bernahi mungkar dia lebih parah, enggak boleh. Nahi mungkar itu cuma dua. Bahwasanya kemudaratannya jadi minimal, itu wajib bernahi mungkar. Atau hilang. Kalau hilang itu lebih kita sukai, kalau tidak hilang menjadi minimal. Adapun kalau kita bernahi mungkar ternyata lebih parah, maka tidak boleh. Oleh karenanya ketika terjadi pemberontakan saya masih ingat zaman-zaman ketika terjadi pemberontakan di Suriah. Banyak ulama-ulama besar ditanya, kibar ulama di Saudi. Kita ingin angkat senjata, ingin melawan penguasa di sana karena dia begini. Kata enggak boleh. Sabar. Kata para ulama kibar apa? Sabar. Sementara dai-dai yang terkenal yang ketika itu mereka yang menguasai medsos, ketika ditanya mereka bilang, ayo ikhdhab, marah, ayo ngamuk, suruh marah. Ngamuk. Masuk surga dengan dikasih semangat. Maka akhirnya orang-orang semangat kemudian memberontak ketika itu. Hasilnya berapa yang mati? Mungkin 1 juta, mungkin lebih. Berapa yang diperkosa? Entah berapa wanita diperkosa. Betapa banyak anak-anak yang mati? Banyak. Setelah itu mereka diam. Yang bilang, ayo ngamuk, ayo ini. Dia sendiri tidak pergi ke sana. Dia diam. Taruhlah penguasa tersebut kafir. Terlepas kafir atau tidak. Kalaupun kafir, harus lihat masalah atau tidak maslahatnya. Tidak serta-merta kemudian kafir, kemudian memberontak bisa mengakibatkan pertumpahan darah kaum muslimin. Nabi Musa alaihissalam di zaman Fir'aun berapa puluh tahun. Fir'aun kafir atau tidak? Ada yang ragu tentang kekafirannya? Dia rajanya orang kafir, ngaku sebagai apa? Tuhan. Tapi apakah Musa memberontak? Tidak. Bahkan Allah suruh Musa kabur. Ketika kondisi semakin berat, Musa disuruh kabur. Asri bi ibadi. Ya. Suruh kabur bawa hamba-hambaku. Tidak ada Musa kemudian berontak. Kenapa tidak? Tidak mungkin. Oleh karenanya, kalaupun kafir maka tidak serta-merta harus memberontak. Seandainya dai-dai terkenal tersebut yang dikenal di medsos ditanya, ya Syekh, bagaimana kalau kita memberontak tapi akibatnya meninggal 10.000 orang? Dia pasti mikir. Enggak usah bilang 1 juta, bilang berapa aja? 10.000. Bakalan ada 10.000 orang mati Syekh, dan ada bakalan 10 wanita diperkosa. Kira-kira dia jawab bagaimana? Dia masih bingung. Dia mungkin enggak menduga akan terjadi sampai seperti itu. Ternyata sampai jutaan lah. Orang kalau saya tanya mereka 1 juta lebih, 1 juta yang ketahuan, yang tidak ketahuan lebih banyak. Maka kalau kafir boleh memberontak hukum asalnya, tapi jika ada maslahat kekuatan yang pasti. Kalau enggak boleh. Kalau belum kafir hanya sekedar zalim, maka tidak boleh secara mutlak, tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak. Lakukan perubahan, silahkan lakukan perubahan. Dengan cara yang baik. Mau nasihati, mau laporin, mau apa terserah. Sudah kan aturan yang ada silahkan. Ada orang ini laporkan silahkan, bukan apa. Sesuai dengan aturan yang baik. Tapi memberontak tidak boleh. Memprovokasi massa untuk memberontak tidak boleh. Sampai terjadi bunuh-bunuhan tidak boleh. Ya. Apalagi menamakan jihad. Jihad. Kemudian akhirnya ada yang meninggal, repot. Ketika meninggal siapa yang bisa tolong? Mau jihad lawan polisi muslim atau bukan? Ya muslim ya. Ya, saya cerita ya.
Tentu setiap ada yang buruk, ada yang baik. Di mana-mana juga begitu. Tapi tidak semua kemudian polisi buruk, ada juga yang baik ya. Saya kemarin pas lagi di suatu daerah, saya diundang sama kawan dia polisi, dia jenderal. Waktu itu hari Kamis. Terus saya datang ke rumahnya, qadarullah jenderal ini belum datang, tapi ada anak buahnya, kombes. Nemani saya ngobrol. Dia sediakan makanan semua, tapi saya makan, dia tidak ikut makan. Kemudian akhirnya dia tanya, jenderal itu, Ustaz puasa? Enggak, saya musafir, saya enggak puasa. Akhirnya dia bawa makanan, kita makan, subhanallah. Dia bilang, karena Ustaz saya buka puasa. Terus yang kombes tidak mau buka. Saya izin tidak buka, enggak usah buka. Saya bilang, udah puasa aja. Maksud saya ini polisi, puasa Senin apa? Kamis. Terus waktu sholat, Ustaz, saya ke masjid, Ustaz di sini aja, Ustaz kan musafir. Wih, ini ngecek atau gimana? Kayak Ustaz di rumah aja, saya salat sama dia. Artinya, dia juga muslim, dia juga, taruhlah dia bejat, dia juga muslim. Ya. Terus berarti darah dia boleh ditumpahkan. Ya. Terus muslim sama muslim. Kalau namanya kalau sudah demo, sudah malam-malam, sudah bakar-bakaran, orang sudah tidak bisa mengontrol apa? Emosinya. Sana sini maki, ya polisi mungkin juga emosi ya. Apalagi ada yang menyusup, ya sudah. Kemudian ada yang meninggal, selesai. Oleh karenanya, meskipun zalim tidak boleh diberontaki, tidak boleh kita memprovokasi massa untuk memberontak, tidak boleh. Kalau kita mau, lakukan dengan cara yang terbaik. Di antaranya menasihati. Dengan cara yang baik. Di antara cara yang tersebut, ketemu langsung. Dalam hadis kata Nabi SAW, man arada nasiha lidhi sultan, fala yubdi alaniyah, walakin liyakhudh biyadihi wa liyakhlu bihi. Fa in qabila minhu fadhak wa illa faqad addama alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin menasihati penguasa, maka hendaknya dia jangan terang-terangan, tapi hendaknya dia datang kepada penguasa tersebut, kemudian dia menyampaikan empat mata, tidak terang-terangan ya. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, maka dia sudah menyampaikan kewajibannya untuk menasihati. Kemudian juga tatkala terjadi fitnah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka sebagian orang datang kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ala tukallimu Utsman? Kata mereka, wahai Usamah, kenapa kau tidak nasihati Utsman? Maka Usamah menjawab, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, innakum tarawna anni la ukallimhu illa usmi'ukum? Menurut kalian kalau saya nasihati dia, saya harus ngomong ke kalian? Menasihati penguasa itu ibadah. Kemudian saya harus lapor-lapor sama kalian kalau saya sudah nasihati dia. Ini ukallimu fima baini wa bainahu duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man iftatahu. Aku menasihati dia, ya. Antara aku dengan dia, empat mata maksudnya. Tanpa harus membuka perkara yang bisa mengakibatkan fitnah yang aku adalah pertama kali membuka fitnah tersebut. Ini para salaf dahulu, mereka terikat dengan nas-nas. Ustaz, boleh enggak kita mengingkari depan penguasa dengan tegas? Boleh. Kalau kau berani, tapi bukan provokasi massa. Kata Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihadlah perkataan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Nanti kau datang sampai depan dia, kau ngomong. Bukan ngomong di belakang, datang depan dia kemudian apa? Ngomong. Semua perbuatan provokasi massa itu menimbulkan fitnah. Provokasi massa kemudian untuk membuat kemudian kalau sudah fitnah tersebar, kemudian orang angkat senjata memberontak, ya, yang rugi kita semua. Sudah banyak contohnya di negara-negara luar negeri sana, ya. Ada Suriah, ada Libya, ada Yaman. Hancur atau tidak? Hancur sekarang. Hancur. Maka kita juga pernah hancur tahun 98. Sudah cukup ya. Anak-anak muda yang baru muncul yang mungkin tidak menemukan zaman tersebut, mungkin terprovokasi lagi, ya. Oleh karena seharusnya kita mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang lalu. Kemudian kalau bisa kita doakan, ini yang penting lagi, doa untuk penguasa. Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabatun lam aj'alha illa fi imam." Kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan berikan doa tersebut kecuali kepada imam, yaitu saya akan doakan imam, bukan untuk diri saya. Kalau saya punya doa yang pasti dikabulkan, kita mana? Kalau kita punya doa pasti dikabulkan, kita pasti untuk diri kita. Ya. Imam nomor 127. Kalau dia enggak. Ini ketulusan, karena yang dipikir agama bukan duniawi. Kalau saya punya doa pasti dikabulkan, saya akan buatkan untuk penguasa.
Li'annahu idza saluha al-imam aminal bilad wal ibad. Kalau imam baik maka tentramlah negeri dan penduduk negeri. Dalam ayat disebutkan lau anna li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa fi sultan. Kalau saya punya doa yang dikabulkan saya pasti saya berikan untuk penguasa sultan. Qila lahu ya Aba Ali, wahai Abu Ali, yaitu maksudnya Fudail bin Iyad, kunyahnya Abu Ali, fasir lana hadza. Terangkan maksud kau dengan perkataanmu ini, ya terangkan pada kami. Kata Fudail bin Iyad, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni. Kalau aku jadikan doa tersebut untukku, ya untuk diriku saja, tidak ada kemaslahatan untuk orang lain, hanya untuk diriku sendiri. Wa idza ja'altuha fi sultan salah. Kalau aku jadikan doa tersebut untuk penguasa, penguasa menjadi baik. Fasalaha bi salahihil ibad wal bilad. Kalau penguasa baik, maka negeri dan penduduk negeri juga akan ikut menjadi baik. Ya. Ya, mendoakan penguasa yang menyimpang, yang salah didoakan. Sampai Ibnul Mubarak ketika mendengar doa Fudail bin Iyad, maka dia kagum, dia berkata, "Ya muallimal khair, man yajtari'u ala hadza ghairuk." Wahai pengajar kebaikan, wahai Fudail, siapa yang bisa berdoa seperti kamu ini? Tidak ada. Kebanyakan orang berdoa untuk apa dirinya? Sendiri. Mana mau pikir doain apa? Penguasa. Tapi ini fikih seorang yang alim, yang ingin kemaslahatan bagi bangsa dan negaranya. Tapi tadi kita sudah menyebutkan bagaimana sikap terhadap penguasa yang belum kafir meskipun dia zalim. Jadi tadi pertama tidak boleh memberontak, yang kedua silahkan melakukan perubahan dengan cara yang baik, yang ketiga menasihati, yang keempat berdoa, dan yang kelima yang penting juga jangan ikuti kezalimannya. Jangan mendukung dan jangan mendukung kezalimannya. Siapa yang mendukung kezalimannya, maka dia ikut berdosa dan dia tidak akan menemui Nabi di telaga. Tidak akan menemui Nabi di telaga. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun." Sungguhnya akan dijadikan pejabat ya yang ada yang kalian setujui para pejabat, ada yang kalian tidak setujui dengan sikap-sikap mereka. Faman kariha faqad bari. Siapa yang tidak suka dengan perbuatan mereka yang mungkar, maka dia telah berlepas diri. Waman angkara faqad salim. Siapa yang bisa mengingkari dengan cara yang baik, maka dia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba. Tetapi siapa yang ridha dengan kezaliman tersebut, apalagi mengikuti kezaliman tersebut, maka ini yang tidak selamat. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, penguasa seperti ini yang melakukan kemungkaran, tidakkah kita perangi mereka? Qala la, kata Nabi tidak. Ma sallau, selama mereka masih salat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah. Ini dalil bahwasanya tidak boleh kita mengikuti penguasa kalau dia zalim. Memang kita bersabar, kita doakan, kita berusaha perbaikan, tapi jangan ridha dengan kezalimannya ya. Apalagi mengikuti, apalagi mendukung kezalimannya jika itu benar-benar merupakan kezaliman. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakunu 'alaikum umara ya'murunakum bima la yaf'alun." Sungguhnya akan ada kepada kalian penguasa-penguasa yang memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang mereka sendiri tidak melakukannya. Faman saddaqahum bikadzibihim, siapa yang membenarkan mereka atas kedustaan mereka, wa a'anahum ala dzulmihim, dan membantu penguasa dalam perbuatan zalimnya, falaisa minni, maka dia bukan dariku, walastu minhu, dan aku bukan darinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan yarida alayyal haudha, dan dia tidak akan mendatangi aku di telaga. Maka bukan juga kalau kita sabar kemudian kita menjadi penjilat dalam kesalahan penguasa. Enggak. Kalau salah ya kita tidak ridha, kalau bisa nasihat-nasihat, tapi jangan memprovokasi massa, jangan memberontak. Tapi tidak menjadi penjilat, membenarkan, mengaminkan semua yang disampaikan oleh penguasa. Ya, baik. Terakhir kita akan bahas ini sudah ya. Kita akan bahas tentang model-model kelompok yang membatalkan pokok yang ketiga ini ya. Model-model kelompok yang mementahkan kaidah ketiga ini. Mentahkan pokok yang ketiga ini. Di antara kelompok-kelompok tersebut, di antaranya Al-Khawarij. Al-Khawarij mengatakan penguasa yang zalim kafir karena melakukan dosa besar dan harus dilengsarkan. Harus mengatakan penguasa zalim kafir harus dilengsarkan, dibunuh makan, harus diperangi. Kenapa kafir? Karena melakukan dosa besar. Kafir
karena melakukan dosa besar. Ini Khawarij. Maka mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib misalnya, ya. Ya, karena menurut mereka Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Mu'tazilah. Makanya ketika Imam Nawawi rahimahullah atau sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mewajibkan atau untuk memberontak pada penguasa yang zalim, kata mereka ini dari pemikiran Mu'tazilah. Jadi ini dari pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat penguasa zalim tidak kafir selama belum melakukan kafiran, tapi wajib dilengserkan. Karena menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar bukan kafir, tapi fi manzilah bainal manzilataini. Itu satu tempat tidak kafir, tidak mukmin, tapi di tengah-tengah. Dan dia harus dilengserkan. Ini juga pemikiran, jadi bersatulah Khawarij dengan Mu'tazilah, sama-sama harus melengserkan. Kalau Khawarij dibunuh, kalau ini yang penting lengser. Kalau Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah tidak mengkafirkan, tapi sama-sama harus memberontak. Harus memberontak. Intinya ya, sama-sama harus memberontak. Di antara kelompok juga yang menyimpang yang mementahkan kaidah ini, itu kelompok yang memandang semua khilafah yang ada tidak sah. Semua khilafah atau pemerintahan yang ada tidak sah. Kalau tidak sah maka tidak wajib ditaati, sehingga tidak wajib ditaati. Yang sah jika khilafah mencakup seluruh dunia, seluruh kaum muslimin, tidak berbilang. Sebagian mereka mengatakan khilafah harus semua kaum muslimin semua harus di bawah satu apa? Imam. Kita bilang itu benar, itu yang selayaknya, itu yang idealnya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau tidak ada satu kemudian khilafah kecil-kecil kemudian tidak dianggap tidak sah. Makanya para ulama bahas bahwasanya ta'addudul khulafa, berbilangnya khalifah itu boleh. Ta'addudul khulafa itu boleh karena darurat, dan mereka sebutkan sejak zaman dahulu kaum muslimin sudah tidak satu khalifah lagi. Sudah sejak zaman dahulu ya, sudah sejak zaman dahulu ya. Oleh karenanya, dan ini dalam rangka untuk menolak kemudaratan, kalau dianggap semua tidak sah kacau balau. Untuk menyatukan satu dunia juga susah, tidak gampang. Sampai sekarang tidak bisa bersatu. Jangankan kita Jazirah Arab saja dengan berbagai macam Arab-Arabnya bersatu atau tidak? Tidak, kita jadi Asia mana bisa bersatu? Jangankan luar negeri, dalam negeri aja begini-gini, apalagi dengan luar negeri. Ya sudah, selama ada penguasa, dia punya areal kekuasaan yang jelas dan dia berkuasa di situ, apa yang dia ucapkan wajib ditaati selama dia muslim. Ini ada pemikiran seperti ini, selama ini tidak ada khilafah, semua tidak sah sehingga tidak ditaati. Kalau mereka pun taat, kata mereka taat secara administrasi, bukan dianatan, bukan karena beragama. Kita taat kepada penguasa karena agama. Allah yang suruh. Karena ini penguasa yang sah untuk ditaati. Buktinya dia muslim, kemudian kekuasaan di tangannya. Kemudian di antara kelompok yang menyimpang dalam hal ini, kelompok yang bikin apa? Baiat bid'ah. Masing-masing punya amir. Kelompok-kelompok yang bikin baiat bid'ah, masing-masing punya amir sendiri. Taat kepada amir tersebut. Seperti ini repot. Islam aja punya amir sendiri, nanti Islam ini punya amir tersendiri. Masing-masing punya apa? Amir. Sehingga dan mereka tidak punya kekuasaan, hanya kekuasaan bayangan. Ya. Seperti dulu ada namanya N11 ya, sampai ada kawan, Ustadz saya dulu gubernur. Dia masih hidup sampai sekarang. Saya dulu gubernur negara ini ya. Ini bukan Islam Jamaah, kelompok satunya lagi. Saya gubernur. Gubernur di mana, Pak? Pak Ustadz, saya gubernur di Australia. Jadi saya secara kedudukan saya apa? Gubernur, di bawah amir, gubernur. Saya bilang, Ustadz salah Ustadz. Masa gubernur sebesar Australia? Australia itu apa? Benua Australia. Wilayahnya luas. Bukan gubernur, raja di situ. Intinya dibuat kepemimpinan bayangan-bayangan yang tidak ada hakikatnya, tidak memiliki kekuasaan sama
sekali. Kelompok-kelompok bid'ah ini jelas tidak taat kepada penguasa yang sah karena menurut mereka semua tidak sah. Ya. Kemudian di antara kelompok juga 5 kelompok yang memandang penguasa yang ditaati wajib ditaati hanya yang berpegang kepada kitab dan sunnah. Mereka bilang, ini kelompok nanti kita akan bahas insyaallah bukan malam ini, pertemuan berikutnya tentang syubhat-syubhat terkait mereka semua ini. Dia mengatakan selama penguasa tidak menjadikan konunnya, undang-undangnya Al-Qur'an dan sunnah tidak wajib ditaati. Yang hanya wajib ditaati yang undang-undangnya Al-Qur'an dan apa? As-Sunnah. Ini ada pemikiran seperti ini juga tersebar di tanah air. Juga tersebar, mereka punya dalil tapi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Sehingga mereka ingin mengatakan, kata mereka kalau Saudi iya. Saudi Al-Qur'an dan apa? Sunnah. Satu-satunya negara yang mengatakan kita berada di Al-Qur'an Sunnah cuma apa? Arab Saudi. Semua negara yang lain tidak ada yang berani mengatakan demikian. Ya. Atau malu-malu mengatakan Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi kalau Saudi jelas Al-Qur'an dan Sunnah secara aturan. Adapun praktek ada menyelisih kata mereka tidak jadi masalah. Yang penting Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan negara itu yang wajib ditaati. Kalau tidak maka tidak wajib ditaati ya. Tidak wajib ditaati. Tapi ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah ada syubhat-syubhat terkait dengan hal ini. Ada kesempatan kita bahas pada pertemuan sebelumnya sebelum kita masuk pada usul yang asal yang keempat insyaallah taala. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.